Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami di program Berkat Pagi saat hari ini. Pada saat pagi hari yang indah ini, kita sama-sama belajar dan membahas yang terdapat dalam kitab Ester. Dimana bila kita baca kitab Ester ini dari pasal yang pertama sampai yang terakhir, dan pada saat pagi hari ini saya akan membahas kitab Ester ini yang terdapat dalam pasal yang kedua. Nah, bila kita baca kitab ini dari pasal yang pertama, di sana menceritakan tentang salah satu ratu yang sebelum Ester. Bila kita lihat di sana ada seorang ratu yang bernama Wasti, ia adalah istri dari seorang raja yang bernama Ahasweros. Ia sangat disayang oleh raja. Namun, seiring berjalannya waktu, kita tahu bahwa Ratu Wasti ini melakukan kesalahan sehingga posisi dia sebagai ratu diganti oleh seseorang perempuan yang terpilih oleh raja dari beberapa orang perempuan lainnya. Nah, tentu ada alasan kenapa Ratu Wasti ini bisa diganti. Kenapa Ratu Wasti ini bisa diberhentikan sebagai ratu? Tentunya pasti ada alasan. Yang pertama alasannya karena ia menolak perintah untuk menghadapi Raja Ahasweros. Kita lihat di pasal yang pertama ayat 1 sampai pasal yang pertama ayat 10 sampai yang ke-12. Kita baca. Pasal yang pertama ayat 1 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Di situ firman Tuhan mengatakan bahwa pada hari yang ke-7 ketika raja yang gembira hatinya karena minum anggur, bertitalah baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Zetar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasweros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapilah murkanya. Nah, di sini bukti bahwa kenapa Ratu Wasti itu dihentikan sebagai ratu, karena dia menolak perintah Raja Ahasweros. Nah, yang kedua yaitu dia bersalah kepada raja dan orang lain. Terdapat dalam masih pasal yang pertama di ayat yang ke-16. Di situ mengatakan bahwa maka sembah memukan di hadapan raja dan para pembesar itu, Wasti sang ratu bukan bersalah kepada raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah Raja Ahasweros. Nah, di sini adalah bukti yang kedua, ia melakukan kesalahan bukan hanya kepada raja, tetapi kepada orang lain, kepada pembesar-pembesar yang ada. Nah, pada saat pagi hari yang indah ini, kita akan bersama-sama belajar dari kitab Ester ini tentang ketaatan menghasilkan berkat. Bila kita baca di pasal yang kedua ini, kita melihat ketaatan Ester. Nah, kita baca di pasal yang kedua, ayat pokok kita pada pagi hari ini, pasal yang kedua ayat yang ke-15. Di sini adalah bukti ketaatan Ester. Saya akan bacakan pasal yang kedua ayat yang ke-15. Ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan. Bila kita lihat di bagian yang ke-B, di situ mengatakan maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain pada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan. Bila kita lihat di ayat ini, di sini Ester tidak menuntut untuk dipakaikan oleh apapun, namun dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Hegai. Bila kita lihat di ayat yang ke-3, di situ mengatakan hendaklah
raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya di dalam benteng Susan di balai perempuan di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Nah, di sini kita melihat ketaatan seorang Ratu Ester. Dia tidak melanggar perintah-perintah apa yang diperintahkan oleh Hegai, sida-sida yang ada di situ. Kita tahu bersama bahwa ketaatan kita kepada Tuhan itu mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Seperti Ester, dia orang yang taat akan perintah-perintah yang disampaikan oleh Hegai kepada Ester, Ester turuti sehingga ia dipilih oleh Raja Ahasweros untuk menjadi ratu. Kita melihat ketaatannya. Di balik ketaatan kita, di balik segala sesuatu yang kita mau capai, bila kita taat, maka hal itu pasti kita akan dapatkan. Bila kita baca dalam pasal 2 ini, Ester adalah wanita yang sangat cantik, parasnya baik, dan sebagainya. Bila kita baca di ayat yang ke-7, di situ mengatakan Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester. Sebelum nama Ester disebut di sini sebagai Ester, namanya sebelumnya yaitu Hadasa, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu apa-apa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Nah, kita baca lagi di ayat yang ke-9. Di sini, maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Nah, di sini kita melihat bahwa hasil dari ketaatan Ester, dia terpilih menjadi seorang ratu. Dia sangat dihormati, dia disayangi oleh Raja Ahasweros. Kita lihat di ayat yang ke-16. Di situ bukti bahwa Ahasweros sangat menyayangi Ester. Karena Ester mentaati, karena Ester orang yang menuruti setiap apa yang diperintahkan kepadanya. Di ayat yang ke-16, demikian Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-7, pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam perintah Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan di atas kepalanya. Nah, kita melihat di mana awalnya mahkota raja ini akan dipasangkan ke kepala Ratu Wasti. Ketika kita melihat kejadian di pasal yang pertama, perbuatan Ratu Wasti, dia membuat hati seorang Raja Ahasweros itu kecewa sehingga dia tidak diizinkan lagi untuk menjadi ratu. Maka ratu yang selanjutnya diganti oleh Ratu Ester yang kemudian dipasangkan mahkota kerajaan di atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Apa yang dapat kita pelajari dari Ester ini? Apa yang kita dapat teladan dari Ester ini? Ester orang yang jujur. Ester orang yang takut akan Tuhan. Penuh iman, percaya kepada Tuhan. Bahkan dia berani untuk mengambil langkah untuk berpuasa. Bila kita lihat di pasal 4 di sana, Ester mengambil puasa. Dari 5 poin yang dapat kita teladani, mari kita belajar dari seorang ratu yang bernama Ester ini. Orang yang taat, orang yang mau dengar-dengar akan perintah-perintah yang diajukan. Maka segala sesuatu, berkat-berkat pun mengalir dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kiranya firman Tuhan saat pagi hari yang indah ini dapat menjadi berkat bagi kita semua dan dapat menguatkan kita, dan kita dapat menjadi orang yang taat kepada Tuhan, taat akan perintah Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekian firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlukan